Orang hebat banyak menghasilkan karya hebat, tapi guru hebat banyak menghasilkan orang hebat. Saya Fajar Sidik dari SMP Negeri 4 Banjarmasin, LPTK Universitas Negeri Manado akan membuat video pembelajaran mungkin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membantu Pak Fajar dalam pembuatan video pembelajaran uji kinerja hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya dari mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado, Unit Kerja SMP Negeri 4 Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya akan mengambil video pembelajaran bikin seni budaya kelas 8 dengan materi pokok ensemble musik tradisional dengan submateri pengelompokan alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan duduk semuanya. Oke ya, ketemu lagi dengan Bapak ya, pelajaran seni budaya. Baik, sebelum mulai pelajaran, silahkan Hendra pimpin doa dulu. Pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hendra sudah memimpin doanya hari ini. Nah, kemudian seperti biasa ya, kita sebelum memulai pelajaran, kita kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, lagunya kita pilih sorak-sorak bergembira. Semuanya hafal kan? Hafal. Oke, kalau sudah hafal semuanya silahkan berdiri. Nah, dua tolong bantu teman-temannya dari dirijen di depan. Oke, semuanya ikut nyanyi, liriknya ada di depan. Jadi kalau misalkan belum hafal liriknya, bisa lihat ke depan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik
dulu untuk kita semua. Silakan duduk dulu semuanya. Oke, silakan duduk. Nah, kembali lagi mengingatkan, dengan menyanyikan lagu wajib nasional ini kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita. Oke, selanjutnya Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian nih. Sekretaris Najwa, apakah hadir semua hari ini? Semuanya hadir ya, berarti semuanya dapat mengikuti pelajaran hari ini tanpa ada kurang satu orang pun. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kira-kira ada yang masih ingat nggak pelajaran kita di minggu yang lalu yang bisa angkat tangan? Nah, Najwa lagi, silakan Najwa. Materi minggu lalu adalah teknik dan bernyanyi lagu daerah. Teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, masih ingat kan semuanya? Kita sudah mempelajari teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah, teknik artikulasi, teknik intonasi, teknik pernapasan, frasering, kemudian gayanya gaya apa? Gaya individual. Ingat masih? Kemudian ada gaya lokal, ada gaya periodikal. Nah, ada itu. Sekarang di pertemuan kali ini Bapak masih membahas unsur kedaerahan. Unsur kedaerahan. Kalau kemarin kita tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah, sekarang kita membahas alat musik tradisional. Alat musik tradisional Kalimantan Selatan, ada yang tahu dulu? Ya. Alat musik apa tradisional? Alat musik panting, betul sekali. Ada alat musik panting, ada gamelan Banjar, macam-macam ya. Itu alat musiknya sangat beragam. Nah, kita dalam materi ini, materi pokoknya adalah bermain ensemble alat musik tradisional. Kemudian di submaterinya kita akan mempelajari tentang pengelompokan alat musik berdasarkan sumber bunyinya dan cara memainkannya. Sumber bunyinya, kita lebih fokus ke sumber bunyinya ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, setelah nanti kita menyimak video, dapat penjelasan dari Bapak dan kalian berdiskusi secara kelompok, nanti kalian dapat mengkategorikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu menganalisis jenis alat musik tradisional khusus di Kalimantan Selatan, kembali lagi dengan benar berdasarkan sumber bunyinya. Paham semuanya? Paham. Oke. Nah, kemudian ini ada tayangan video. Nah, tolong disimak, diperhatikan, nanti kita diskusikan tayangan video ini.
Nah, perhatikan ya alat-alat musik yang mereka mainkan itu, cara memainkannya, sumber bunyinya berasal dari mana tuh diperhatikan. Peninggalan Sultan si raja, peninggalan Sultan si raja. Oke, nah itu tadi adalah jenis permainan ensemble musik. Nah, dari yang kalian perhatikan tadi itu ada berbagai macam alat musik ya. Dari cara memainkannya ada yang ditiupkan, kan yang disuling apa kayak jenis fluid itu. Kemudian ada yang dipukul, ya kan? Ada yang dipukul tadi menggunakan stick. Kemudian ada yang cara memainkannya dengan cara dipetik. Nah, itu bagus semua kalau yang dipetik. Nah, dari itu tadi cara memainkannya. Terus kalian paham nggak sumber bunyinya tadi berasal dari mana? Ada yang paham sudah, ada yang belum. Oke, nah kalau masih banyak yang belum paham, di sini nanti Bapak akan menjelaskannya secara rinci. Ya. Nah, jenis-jenis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Nah, jenis-jenis alat musik itu yang berdasarkan sumber bunyi itu terbagi menjadi 5 ya di depan. Yang pertama ada idiofon, kemudian yang kedua ada membranofon, yang ketiga ada aerofon, keempat ada kordofon, yang kelima ada elektrofon. Nah, dari 5 macam ini yang membedakan tadi apa? Sumber bunyinya. Nah, kenapa kita harus paham? Kita harus mengetahui sumber bunyi itu apa aja. Jadi kita bisa mengelompokkan sumber bunyi. Terus kemudian cara memainkannya. Bapak ambil contoh ya. Kalian tahu kan orkestra tahu kan? Yang main alat musiknya yang banyak itu. Nah, kalau misalkan kita paham tentang pembagian alat musik berdasarkan cara memainkannya, berdasarkan jenis suaranya, kita akan dengan mudah mengelompokkan. Misalkan, oh ini yang tim gesek di sebelah sini. Biasa kan dikelompokkan kalau misalkan kita melihat permainan orkestra. Yang penabuh itu tahu kan, penabuh yang dipukul, nah ditabuk atau gendang atau drum itu di bagian belakang biasanya. Kemudian bagian string, gitar, apa-apa di sebelah sini berdasarkan sumber bunyinya. Kemudian yang alat musik tiup di mana gitu. Jadi kita menyusunnya mudah dan kelompok-kelompok itu dapat dengan mudah memainkan dengan notasi yang disediakan karena biasanya
notasi-notasi yang disediakan dalam permainan musik orkestra itu setiap kelompoknya meskipun ada yang berbeda tapi kebanyakan masih ada juga yang sama. Paham dulu sampai situ? Oke, paham ya. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Ini kita lebih ke alat musik tradisional ya. Oke, yang pertama ini adalah idiopon. Idiopon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya atau getaran badan alat musiknya. Contoh, alat musik angklung. Angklung itu ada senarnya enggak? Enggak ada. Kalau ditiup bunyi lah. Kalau ditiup, kan pakai listrik? Pakai kulit? Enggak ada. Jadi murni dari alat itu sendiri bunyinya. Itu kayak digetarkan di do, re, mi. Jadi ada suaranya itu lah. Nah, itu jenis alat musik idiopon yang berdasarkan maksudnya berasal dari bahan atau alat musik itu sendiri. Kalau kita ambil saja bambu kalau kita hentakkan ke tanah bunyi kan? Nah, bunyi. Jadi bambu yang apa itu nama alat musiknya waktu lupa. Itu juga termasuk idiopon. Nah, ini adalah contohnya angklung dari bambu. Oke, kemudian yang kedua ini adalah membranofon. Membranofon ini adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya dari serabut atau membran. Membran atau kulit. Kalau kita sebut kulit kambing, kulit domba, kulit sapi. Nah, biasanya alat musik membranofon ini dihasilkan dengan cara dipukul. Kulitnya yang dipukul. Entah itu menggunakan stick, tahu stick? Untuk memukul kayak drum itu. Nah, itu termasuk alat musik membranofon. Terus selain dengan stick bisa juga ditepuk dengan tangan. Misalkan kalau musik djembe, kalau kalian tahu alat musik djembe itu cara mainnya dipukul dengan tangan dan menghasilkan bunyi. Itu adalah contoh membranofon. Nah, ini adalah contoh. Nah, tahu ini apa? Rebana. Kalau di Banjarmasin ini apa? Tarbang madihin. Tarbang madihin ini salah satu contoh itu terbuat dari kulit kambing. Ya. Paham nggak sampai nomor 2? Oke, berikut lanjut ke nomor 3. Aeropon. Nomor 3 ini aeropon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara. Jadi alat musik yang berasal dari hembusan udara ini bisa ditiup, bisa dipencet, bingung, bisa ditiup, bisa dipencet. Kalau contohnya aja, misalkan itu ada contohnya pianika ditiup nggak? Tapi dipencet akhirnya. Nah, itu juga termasuk alat musik jenis aeropon. Itu ada lagi contohnya flute. Ada yang tahu flute? Flute juga alat musik tiup. Trompet, nah ini trompet semua tahu trompet tahun baru. Trompet. Kemudian harmonika dan trombon. Nah, kalau misalkan di daerah Kalimantan Selatan ada contoh alat musik aeropon. Nah, ini contohnya Bapak berikan gambar. Nah, ini adalah alat musik sarunai, biasa dimainkan pada saat pagelaran Kuntau yang silat gitu. Oke, paham ya. Kemudian yang keempat ini adalah kordofon. Kordofon itu sumber bunyinya itu adalah melalui senar. Tahu senar, tali, kawat, dawai. Nah, itu kalau sumber bunyi yang berasal dari senar itu adalah alat musik kordofon. Contoh alat musik modernnya aja apa? Ya, gitar. Kemudian bass, biola. Nah, kecapi. Kalau di Kalimantan Selatan ini contohnya. Nah, apa itu? Ya, sudah jelas tahu semua kan alat musik panting karena berasal dari senar sumber bunyinya, ya. Ya, berasal dari senar kan? Iya. Tapi itu Pak ada kulitnya Pak. Itu ada kulit ular itu atau kulit biawak.
tapi bukan itu yang dimainkan. Yang dimainkan adalah senarnya. Oke, lanjut yang terakhir. Yang terakhir ini adalah elektropon. Sudah jelas ya, elektropon dari namanya saja sudah terlihat. Elektropon ini adalah musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik. Contoh, ini yang di depan kalian ada keyboard, terus gitar elektrik, bass elektrik, dan elektrik. drum kok bisa? Oh bisa, bukannya drum tadi alat musik membran yang berasal dari kulit atau selaput. Ada ya. Nah ya betul sekali, berarti kalian tahu ya. Nah ini adalah contohnya gitar listrik dan drum listrik. Itu tadi contoh drum listrik ya. Beda dengan drum sungguhan, bentuknya lebih simpel. Oke, nah pahamnya sudah semuanya? Ya, oke. Kalau sudah paham, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Di sini ada 15 orang, berarti Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Nanti tugasnya di dalam RKPD, Bapak sudah meletakkan ada 5 gambar untuk satu kelompok. Nanti kalian tentukan jenis alat musik itu, jenis alat musik apa yang dari 5 ini tadi. Misalkan Bapak sebutkan ini tadi, pilihannya cuma 5 ini. Misalkan Bapak ambil contoh gambar klarinet, misalkan Bapak taruh di tabel atau kolom RKPD. Nanti kalian tulis jenis alat musiknya apa. Kalau alat musik tiup tadi apa? Ingat, alat musik tiup tadi apa? Aerofon. Yakin? Ya, betul. Alat musik tiup itu yang berasal dari udara itu adalah aerofon. Nah, jadi ditulis jenis musik aerofon. Terus diberi penjelasannya. Penjelasannya tadi apa? Karena sumber bunyinya berasal dari hembusan udara atau angin ya, betul, sama saja udara. Paham cara mengerjakannya sudah? Oke, sekarang Bapak bagi kelompoknya ya. Satu kelompok berarti ada 5 orang. Bapak sebut ya, Malika mana? Malika, Rilin, Sela, Rizky, dan Ade. Nah, ini bergabung menjadi satu kelompok ya. Oke. Kemudian Hendra, mana Hendra? Hendra, Rio, Liga, Najwa, dan Marsa. Oke, langsung bermuk satu kelompok. Meja ini dipindah nanti dikembalikan. Kemudian kelompok 3, Elda, Ella, Raisa, dan Rehan nanti di belakang. Ya, pamitnya. Oke ya, paham cara mengerjakannya kan sudah tadi Bapak jelaskan. Ya. Oke, dari kelompoknya masing-masing, ini ada berapa kelompok? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya. Oke, silahkan berdiskusi. Itu ada 5 gambar. Ada 5 gambar, ditentukan jenis alat musiknya apa. Terus penjelasannya apa? Oke, Bapak beri waktu 5 menit. Kemudian nanti kalian presentasikan setiap kelompok ke depan. Oke, nah, selamat mengerjakan. Ini Bapak sambil di depan, Bapak sambil memantau kelompok mana yang tidak ikut berpartisipasi kerjasamanya kurang baik. Nanti Bapak nilai semuanya. Oke, ada nilai kelompok, ada nilai individu. Ingat. Cuma lima jenis
Jenis alat musiknya pun cuma 5. Ditulis nama kelompoknya jangan lupa. Kalau yang ada kebingungan alat musiknya kurang jelas atau apa bisa ditanyakan ke Bapak. Sudah nomor berapa? Nomor 3 ya Pak. Di belakang masih ada. Tahan dulu tunggu yang lain. Waktunya masih ada 2 menit. Oke, sudah semua. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Rapikan lagi bangkunya. Sampai dengan bisa dikumpul. Rapikan kursinya paling cepat. Oke, pertama Bapak panggil kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju. 1. Nah, silakan presentasikan. Sebut nama-nama kelompoknya. Boleh bergantian, boleh borok. Agak tenang sedikit. Agak tenang sedikit. Oke, ya, silakan dibaca. Perkenalkan dulu kelompoknya, kelompok berapa. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Rizal Soran, saya Muhammad Dewi. Saya Naikal. Saya Sophia Marta. Saya Rina Priyanti. Ini mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Ya, dibaca. Alat musik tanpa mandiri, alat musik membranophone. Penjelasan sumber bunyinya berasal dari smartphone atau kulit dan cara pemainannya dipukul dengan tangan. 2. Alat musik pumping, jenis alat musik chordophone. Penjelasan sumber bunyinya berasal dari senar, cara memainkannya dengan 3. Angklung, jenis alat musik videophone. Penjelasannya videophone. Penjelasannya sumber bunyinya berasal dari alat musik tersebut. Cara memainkannya digetarkan. 4. Alat musik sampel, jenis alat musik sampai. Jenis alat musik chordophone. Penjelasannya sumber bunyinya berasal dari senar. Cara memainkannya dipetik. Mengenai belajar, jenis alat musik elophone. Sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar
silahkan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan dulu. Kemudian lanjut kelompok kedua. Kelompok kedua silahkan menunjukkan. Kelompok kedua. Seperti biasa, kenalkan kelompok berapa, namanya siapa saja, dan jawab boleh bergantian, boleh perwakilan satu orang. Siap? Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Muhammad Hendra. Nama saya Nadia. Nama saya Najwa Atia. Tentang Majid, jenis alat musik tradisional Mongol. Sumber bunyinya berasal dari selaput atau kulit cara memainkannya pun dan khas. Dua mati, jenis alat musik Dogon. Sumber bunyinya berasal dari senar, cara memainkannya diketik. Gampun, jenis alat musik Dogon. Sumber bunyinya berasal dari alat musik cara memainkannya. Ayo. Sampai jenis alat musik kordofon, sumber bunyinya berasal dari cara memainkannya diketik. 5. Serunai Banjar, jenis alat musik aerofon. Sumber bunyinya berasal dari udara yang dihembuskan. Cara memainkannya ditiup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita langsung lanjut. Selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok terakhir ini. Kelompok 3. Siap. Dibaca ya. Nama kelompok. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Suaranya dikeras. nama saya Abu Haidah. Ini sekarang berikut. Nama saya Muhammad Aditya. Ayo serius. Alat musik terbang maju, jenis alat musik membranofon. Penjelasan sumber bunyinya berasal dari selaput atau kulit yang cara memainkannya dipukul dengan tangan. Ya, 2. Kedua, pandir. Jenis alat musik Dogon. Penjelasan sumber bunyinya berasal dari senar. Yang ketiga. Angklung. Penjelasan sumber bunyi berasal dari alat musik tersebut, cara memainkannya digetarkan. Jenis alat musik apa tadi tinggalin? Jenis musik Dogon. Sampai jenis alat musik Dogon. Sumber bunyinya berasal dari senar, cara memainkannya dipetik. Yang terakhir. Serunai Banjar, jenis alat musik aerofon. Sumber bunyinya berasal dari udara yang dihembuskan. Cara memainkannya ditiup. Oke, cukup. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, sekarang LKPD-nya bisa dikumpul. Satu tadi mana? Yang terakhir. Iya. Nah, sudah jelas sekali tadi ya, kalian paham sudah dengan cara menjawab, dengan cara penjelasannya, dan juga ditambah dengan cara memainkannya. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah semua mempelajari, kita sudah bisa mengelompokkan alat musik berdasarkan sumber bunyinya, terutama alat-alat musik yang di daerah Kalimantan Selatan yang Bapak buat di dalam LKPD itu. Nah, selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Elda, tolong Elda simpulkan, Elda, kesimpulannya. Alat musik bisa dikelompokkan berdasarkan bunyinya yang menghasilkan suara nada. Jenis alat musik dibagi menjadi 5 kelompok, Ya. yaitu idiofon, Membranophone, aerofon, kordofon, dan elektrofon. dan elektrofon. Ya, benar sekali. Itu tadi pelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang Bapak juga ingin bertanya, dalam pembelajaran hari ini apakah kalian ada mengalami kesulitan dalam belajar? Tidak ada ya, berarti semua paham, semua dapat mengelompokkan jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya, dengan cara memainkannya pun kalian juga paham. Oke? Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita nanti praktek memainkan alat musik tradisional. Oke?
alat musiknya masih rahasia. Nah, jadi ada alat musik apa aja minggu depan, kita bermain ensemble musik apa aja, yang penting itu berasal dari alat musik Kalimantan Selatan. Oke, ngerti semua? Oke, nah sampailah kita di akhir pertemuan. Bentar. Nah, sampai kita di akhir pertemuan. Sebelum mengakhirinya, tolong Hendra lagi kembali, Bapak minta tolong. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan, Bapak minta tolong Hendra untuk kembali memimpin doa. Silahkan memimpin doa. Setelah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian tadi materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Atia, siswa SMP Negeri 4 Banjarmasin, kelas 8G. Saya telah membantu Pak Fajar dalam pembuatan video PPL 1, 2, 3, dan 4 serta video pembelajaran UKIR. Yang saya rasakan perbedaan mengajar Pak Fajar setelah mengikuti perkuliahan PPG Daljak Universitas Negeri Manado. Cara mengajarnya lebih inovatif serta menggunakan berbagai media pembelajaran sehingga pembelajaran jadi lebih menarik. Semoga setelah Pak Fajar selesai mengikuti perkuliahan, ilmu yang dapat terus diterapkan di pembelajaran seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Pak Fajar.